Yang pertama yaitu tentang statistik dan data mining. Ngomong-ngomong soal statistik, pasti pernah dong belajar tentang statistik ya di SMA. Nah, statistik itu biasanya ngomongin soal data dan tabel ya, pengukuran grafik. Nah, ini kita akan disclaimer dulu mungkin beberapa istilah ya yang pernah kita temui. Nah, statistik itu ada dua, statistik deskriptif dan inferensial statistik. Kalau deskriptif itu menggambarkan visualisasi fitur dari data yang ada gitu ya. Jadi kalau kita punya datanya itu banyak, itu pasti bisa dikoreksi atau bisa dilihat bagaimana cara kita melihat datanya itu, bagaimana nih rata-ratanya, atau bagaimana nih nilai tengahnya, atau nilai yang paling sering muncul itu apa nih. Jadi kalau inferensial itu sudah mengkombinasikan beberapa teknik-teknik pengujian ya, pengujian hingga hipotesa gitu. Jadi inferensial itu menyimpulkan suatu data yang telah dipelajari yang dapat digunakan untuk memberikan saran pemilihan keputusannya. Biasanya saran pemilihan keputusan atau hipotesanya itu diraih dengan beberapa pengukuran statistik ya. Data mining sendiri adalah merupakan otomatisasi dalam pengeksplorasikan statistik ya, metode statistik. Jadi ketika kita disuguhi beberapa data yang banyak, itu artinya kita harus bisa melakukan eksplorasi data, di mana data itu akan kita coba pilah atau kita pilih data mana nih yang paling signifikan akan berkorelasi dengan model yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, tujuan dari data mining yang paling utama yaitu ekstraksi pola dan pengetahuan dari dataset. Ya, jadi kumpulan dari data adalah dataset. Ketika ada dataset ini perlu kita olah, perlu kita explore, perlu kita cari tahu apakah yang ada dalam data itu. Apa saja yang ada di dalam data itu. Jadi kita selalu tanyakan 5W dan 1H pada dataset ya. Barangkali dataset yang kita temui atau yang kita suguhkan itu ternyata tidak ada insight apa-apa ataupun tidak ada pengetahuan yang bisa kita ambil dari dataset tersebut. Nah, dari data mining methods itu ada banyak ya. Nanti ada beberapa step by step atau flow dari data mining. Ini adalah gambaran saja. Kemudian kita masuk ke machine learning. Nah, machine learning sendiri adalah metode untuk memberikan kemampuan pada komputer untuk belajar tanpa harus diberikan program secara eksplisit ya. Nah, maksudnya apa? Tadi sebenarnya prinsipal dari machine learning sudah kita jelaskan terkait data, di mana data itu adalah bahan makanan ya. Istilahnya ada bahan mentah, bahan makanan tapi mentah. Nah, bahan makanan mentah ini harus kita proseskan, harus kita olah, harus kita masak sehingga bahan mentah ini akan menjadi bahan makanan yang bisa dimakan. Secara garis besar, flow dari machine learning itu sama aja seperti kita memakan suatu makanan dari bahan mentah sampai bahan yang siap matang. Dimana proses memasak ya, itu adalah proses daripada kita memberikan pengetahuan pada mesinnya. Itu tentang machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada bagian-bagian nih, bagian-bagian dari machine learning atau metode-metode. Karena machine learning itu variasinya banyak,